Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Leli. Perkenalkan Pak, nama saya Anas Kiki Anugrah. Saya bisa dipanggil dengan Anas. Saya merupakan mahasiswa Magistri Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video rangkuman hasil pencarian literatur yang saya dapatkan. Nah, pertama, artikel yang saya dapatkan itu mengenai tiroid, surgery tiroid and hipnosis. Nah, di mana penelitian ini untuk mengetahui kepuasaan setelah dilakukan lobotomectomy, dilakukan terapi hipnosis dibandingkan dengan anestesi umum. Nah, metode ini menggunakan retrospektif, di mana partisipasi itu berjumlah sebanyak 100 pasien, di mana dari 100 pasien itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok intervensi itu sebanyak 50 dan kelompok kontrol itu sebanyak 50 pasien. Nah, untuk kriteria pasiennya terhadap kelompok intervensi itu sudah dijelaskan terkait dengan informasi, dan pasien itu sudah bersedia untuk menjadikan respondennya. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya itu adalah pasien yang memiliki masalah gangguan pendengaran yang parah dan kemudian memiliki risiko kejiwaan seperti itu. Nah, bagaimana hipnoterapis ini dijalankan pada artikel ini, di mana hipnoterapis ini dilakukan oleh dua tim anestesi dan satu perawat anestesi yang memiliki kualifikasi hipnoanalgesia. Nah, konsultasi yang pertama yang dilakukan oleh terapis ini yaitu melakukan wawancara, kemudian menjelaskan detail terhadap prosedur, prinsip, dan tujuan dari anestesi tersebut, sehingga dilakukan wawancara yang mendalam terkait dengan motivasi, keinginan yang dialami oleh pasien, sehingga akan muncul sebuah trust, kepercayaan dari pasien tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu terapis ini menginduksikan hipnosis, yaitu mengarahkan pasien untuk selalu fokus terhadap dirinya sendiri, menginstruksikan untuk merelaksi otot-ototnya, melakukan respirasi yang mendalam. Nah, fase ini disebutkan meditasi secara penuh, ini berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian di fase kedua itu dilakukan disosiasi, yaitu pasien diinstruksikan untuk membayangkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan tren positif di dalamnya. Itu berlangsung selama 5 sampai 15 menit. Nah, apabila selama 15 menit itu pasien itu merasakan tidak nyamanan atau ada efek nyeri, maka tim ahli bedah atau anestesi itu memberikan anestesi logar untuk mengatasi tersebut. Nah, setelah akhir pembedahan itu pasien diberikan sugesti last hypnotis atau sugesti terakhir, yaitu untuk memasukkan trans positif terhadap perasaan pasien, sehingga setelah dilakukan pasca operasi pasien itu merasa nyaman, merasa mampu mendapatkan energi positif. Nah, di mana hasil dari penelitian ini bahwa dalam operasi hipnotroid itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan anestesi umum, di mana hasilnya bahwa dari segi nyeri pasca operasi, komplikasi antara kedua kelompok ini tidak memiliki signifikan yang berbeda, tetapi pada penilaian mual muntah bahwa pada kelompok hipnosis itu memiliki perbedaan yang lebih rendah dibanding dengan anestesi. Begitu juga dengan penilaian terhadap aktivitas setelah pasca operasi, di mana pada kelompok hipnosis ini lebih cepat dibandingkan dengan pada kelompok anestesi. Nah, pada artikel yang kedua itu yang berjudul Hypnosis Program Effectiveness in 12-week Home Care Intervention to Manage Chronic Pain in Elderly. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektif hipnosis program perawatan di rumah untuk mengelola nyeri pada pasien kronis, di mana metode dalam penggunaan artikel ini menggunakan pilot trial, di mana partisipasinya terdapat 15 partisipan, memiliki kriteria inklusi, di mana partisipan itu
mengalami nyeri kronis selama 6 bulan dengan skala 4 sampai 10. Nah, di mana hasil atau kesimpulan yang didapatkan pada artikel ini bahwa penggunaan hipnosis dalam program home care ini sangat efektif dan layak mengelola nyeri kronis pada pasien lansia. Di mana penggunaan hipnosis pada artikel ini dilakukan oleh 3 hipnoterapis yang memiliki kualifikasi hipnosis pada prakteknya. Nah, di mana penggunaan hipnosis terapis ini menggunakan 2 metode. Yang pertama, revication atau penggunaan metode mengubah persepsi sensori. Nah, penggunaan revication ini dilakukan apabila pasien itu menggambarkan nyerinya pada suatu objek atau metafora tertentu. Kemudian pada metode metode kedua, mengubah persepsi sensori, di mana apabila pasien itu menggambarkan nyerinya dalam suatu objek atau ingatan untuk memberikan suatu kenyamanan. Nah, misalkan pada metode hipnosis memodifikasi persepsi respon ini, misalkan kita mengajarkan pasien itu ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi, misalkan sungai, tempat yang pernah dikunjungi. Nah, di sungai itu ada perasaan yang nyaman karena bisa mendengar kesejukan dari air di sungai tersebut. Nah, itu kedua teknik itu dapat digunakan atau diterapkan tergantung bagaimana pasien itu menyampaikan persepsi nyerinya, sehingga dapat mempersepsikan terkait dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, setelah setelah hipnosis dilakukan, pasien itu diinduksi dengan trans positif untuk menyegarkan kondisi dari pasien tersebut. Nah, hasil dari penelitian itu seperti yang saya jelaskan tadi dapat layak atau dapat dipakai untuk mengelola nyeri kronik pada pasien lansia. Baik, pada artikel yang ketiga itu berjudul Hypnosis Reduction of Background Pain and Anxiety Pain Amen with Bones. Nah, tujuan dari artikel ini untuk mengetahui atau membandingkan antara hipnosis dengan hipnosis netral sebagai kelompok kontrol pada laki-laki yang mengalami luka bakar. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blinded randomized placebo control trial, di mana terdapat 60 partisipan yang mengalami luka bakar. Nah, tidak dijadikan secara spesifik bagaimana luka bakar yang diambil oleh pasien, dan kemudian dari 60 partisipan itu dibagi menjadi 2 kelompok, 30 partisipan untuk kelompok intervensi dan 30 kelompok partisipan untuk kelompok kontrol. Nah, kemudian hasil yang didapatkan pada artikel ini didapatkan bahwa tidak ada signifikan perbedaan pada intensitas nyeri atau kecemasan nyeri pada pasien, tetapi terdapat penurunan yang signifikan terhadap kualitas nyeri pada pasien yang diamati selama 4 sesi hipnoterapi. Begitu juga pada 2 sesi hipnoterapi itu terjadi penurunan yang signifikan pada kualitas nyeri dan kecemasan nyeri yang dialami oleh pasien dengan luka bakar. Nah, bagaimana hipnoterapi yang dijalankan pada artikel ini? Yaitu hipnosis yang dilakukan oleh perawat yang memiliki spesialis perawatan luka yang memiliki sertifikat hipnoterapis. Jadi dia sudah berkualifikasi dengan secara utuh, sudah ada sudah resmi. Nah, bagaimana intervensi yang dilakukan pada kelompok intervensi? Nah, penelitian ini memberikan beberapa macam terapis pada kelompok intervensi. Salah yang diberikan itu adalah relasi autoprogresif, fiksasi mata, chasing teknik. Itu sebagai awal dilakukan untuk hipnoterapis, dan kemudian ada beberapa terapis yang lain juga diberikan, salah satunya imajinasi untuk memperoleh trust atau memberikan energi positif pada pasien tersebut. Nah, pada kelompok kontrol itu atau hipnosis netral itu hanya diberikan tindakan secara umum atau non spesifik, yaitu terapis menyarankan kepada pasien untuk membayangkan hal-hal yang menyenangkan, misalnya pasien itu berada di pantai atau berada di gunung. Nah, itu merupakan suatu sarana terapeutik untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.